Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan mata kuliah perencanaan sosial. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas salah satu bentuk dari perencanaan sosial, yaitu pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah perencanaan yang dijalankan oleh pemerintah berkarakter top-down, artinya dari pemerintah pusat mengalir ke pemerintah yang di bawahnya, lalu sifatnya rasional, komprehensif, terstruktur, terencana, dan berkelanjutan, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu lamban dan tidak responsif. Oleh karena itu, perencanaan sosial, para ahli juga merumuskan adanya perencanaan sosial yang lain sebagai alternatif atau sebagai pelengkap dari perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menutup kelemahan dari perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Perencanaan tersebut pertama adalah pemberdayaan sosial, ya. Istilahnya adalah pemberdayaan sosial. Mengapa istilahnya berbeda? Karena pemberdayaan sosial aktornya adalah masyarakat. Ya, pelakunya, inisiatornya, inisiatifnya, bahkan seringkali anggarannya itu berasal dari pemerintah. Aktor dan anggarannya berasal dari masyarakat, meskipun nanti dalam perkembangannya bisa jadi pemerintah ikut membantu atau pihak swasta, perusahaan ikut membantu, tetapi selalu bermula dari inisiatif masyarakat, ya, dan juga pembiayaan dan tenaga dari masyarakat. Kemudian karena berasal dari masyarakat, maka modelnya itu bottom up, dari bawah ke atas. Dalam artian bukan direncanakan oleh sesuatu yang berada di atasnya masyarakat, bukan. Melainkan dirintis atau diinisiasi, dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, nanti dalam perkembangannya bisa direspon oleh pemerintah. Ya, ini makanya disebut sebagai bottom up karena inisiatornya berasal dari masyarakat. Model pergerakannya dari bawah ke atas. Lalu sifatnya bagaimana? Nah, berbeda dengan perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang memang dengan perangkat dan anggaran yang ada itu bisa merencanakan jangka panjang, maka perencanaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah atau pemberdayaan sosial itu biasanya bersifat inkremental. Apa itu inkremental? Yaitu berkembang mengikuti situasi. Apa yang dilakukan tahun kemarin belum tentu sama dengan apa yang dilakukan tahun ini. Apa yang dikerjakan tahun sekarang belum tentu merupakan kelanjutan dari tahun yang kemarin. Mengapa? Karena tentu saja keterbatasan perangkat yang ada, baik perangkat infrastruktur, komunikasi, atau SDM, atau anggaran, ya, karena ini dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh masyarakat sendiri, maka biasanya berawal dari apa yang mereka miliki, apa yang ada, yang dikerjakan dengan sukarela, ya, gotong royong. Nah, oleh karena itu perkembangannya ya mengikuti situasi. Mungkin tahun kemarin tokohnya Pak A atau Bu A. Kemudian
tokoh itu bisa pindah tempat atau pindah profesi atau tidak lagi bersedia, maka eh, bisa berganti tokoh dan bisa berubah arah pembangunannya. Atau tahun kemarin anggarannya banyak, ya maka perencanaan sosial atau upaya untuk memperbaiki kehidupan sosial itu bisa dilakukan secara komprehensif, melibatkan banyak orang. Tetapi tahun sekarang sudah tidak ada lagi anggaran, maka bisa jadi programnya bisa turun drastis atau kalau secara taktis bisa programnya diubah, yang bisa jadi tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan di tahun kemarin. Nah ini sifat dari perencanaan sosial pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan segala keterbatasan, maka eh, apa mengikuti situasi, tidak bisa merencanakan. Kalau masyarakat ditanya 10 tahun lagi mau ngapain, ya tentu terlalu panjang berbicara 10 tahun. Karena berbicara tahun depan saja belum tentu mampu, karena situasinya serba tidak memadai. Ya, oleh karena itu, ciri dari sifat pemberdayaan sosial, perencanaan sosial yang bersifat bottom up dari masyarakat ini adalah inkremental atau mengikuti situasi. Tetapi apakah ini kemudian menjadi kelemahan? Bukan. Ya, ini punya kelebihan tersendiri ya. Ini menjadi alternatif dari perencanaan pembangunan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, ya, yang komprehensif, rasional, tetapi lamban dan tidak responsif, maka pembangunan sosial yang dilakukan oleh masyarakat itu responsif. Ya. Responsif itu adalah kata lain dari inkremental ini. Mengikuti situasi. Situasinya seperti apa itu yang dijalankan. Dan karena mengikuti situasi, maka biasanya akan mudah diterima. Karena tidak memaksakan kepada pemerintah, kepada masyarakat. Kalau programnya pemerintah harus bersifat konsisten meskipun situasinya berubah. Dan itu pada tingkat tertentu bisa membutuhkan upaya yang lebih keras, membutuhkan tenaga yang lebih besar. Ya, karena harus menyesuaikan, harus melawan perubahan situasi untuk menjalankan program yang sudah ada. Itu bisa mendapatkan penolakan atau tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah karena oleh sasaran dari pembangunan itu yaitu masyarakat karena situasinya sudah berubah. Sementara kalau perencanaan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sifatnya responsif karena mengikuti perkembangan. Perkembangannya sekarang situasinya seperti apa? SDM-nya ada berapa yang bisa digerakkan? Karena memang biasanya pro bono, gotong royong, gratis, ya, tidak ada honornya. Lalu anggarannya ada berapa? Sehingga tidak ada pemaksaan. Itu yang menjadikan pemberdayaan sosial yang didesain oleh masyarakat yang bersifat bottom up ini biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun demikian tentu saja model ini juga akan memiliki kekurangan. Nah, yang pertama tentu saja tidak terstruktur karena memang inkremental. Ya, apa yang dilakukan tahun kemarin belum tentu dilanjutkan tahun ini, dan apa yang dilanjutkan tahun ini ya belum tahu apakah bisa dilanjutkan tahun depan atau tidak. Nah, ini risiko dari pembangunan sosial atau desain pembangunan sosial, model pemberdayaan sosial, yaitu yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, dan yang kedua bersifat rentan. Rentan ini artinya sangat sangat mudah terganggu oleh situasi. Ya, kalau misalnya tiba-tiba anggarannya berkurang, tiba-tiba tokohnya meninggal, atau tiba-tiba terjadi perubahan krisis seperti
wabah COVID-19 saat ini ya. Bisa jadi dengan fasilitas yang apa adanya, dengan sumber daya yang serba gotong royong, itu perubahan-perubahan drastis itu bisa mempengaruhi situasi yang sangat besar. Namun demikian, sejarah mencatat banyak perencanaan sosial yang berhasil gemilang, ya, model pemberdayaan sosial semacam ini. Jadi nanti kita akan lihat contoh-contoh pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh masyarakat atas inisiatif masyarakat dengan logika inkremental, namun responsif, diterima oleh masyarakat, dan mampu mendorong masyarakat untuk tumbuh, berkembang, menyelesaikan persoalan yang mereka, bukan hanya menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi atau hambatan yang sedang mereka jalani, tetapi bahkan mampu membuat masyarakat lebih berdaya, ya, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih besar, memberikan manfaat yang lebih besar. Contohnya, nah ini ada 2 contoh yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ini cukup spektakuler ya, karena konteks historisnya dan juga terobosannya adalah pemberdayaan Kalijodo. Kalijodo yang ada di Yogyakarta. Dulunya itu pemukiman kumuh, ya di mana-mana kalau pinggiran sungai itu biasanya adalah pemukiman kumuh, orang-orang yang tidak mampu membangun rumah secara layak, tinggal di kawasan secara layak karena migran, ya, orang yang dari desa datang ke kota tanpa bekal atau dengan bekal seadanya. Setelah sampai di kota tidak mampu hidup secara layak, maka dia akan tinggal di pinggir-pinggir sungai karena biasanya itu tidak ada yang memiliki atau tidak ada yang menempati sehingga bisa digunakan. Nah, ketika ada orang yang bisa menggunakan dan menetap, maka orang-orang yang senasib akan mengikuti, ya, membangun rumah. Sehingga pada tahun 80-an Kalijodo itu menjadi pemukiman kumuh, kotor, dan mengganggu kesehatan, ya, mengganggu pemandangan, sehingga pemerintah merencanakan untuk menggusur. Lalu muncul tokoh, ini tokohnya, Romo Mangun, JB Mangunwijaya, ini seorang pastor Katolik, ya. Dia seorang pastor Katolik sekaligus seorang arsitek, ya, karena beliau ini pastor maka punya keahlian untuk membina umat. Ya. Lalu karena dia seorang arsitek, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan terkait dengan infrastruktur, pendekatan infrastruktural. Jadi gagasan yang didorong oleh Romo Mangun itu sangat sederhana, terlihat sangat sederhana, tetapi tentu saja itu berawal dari pemikiran yang sangat kompleks untuk mengubah kawasan Sungai Code yang kumuh menjadi seperti yang bisa kita lihat ini, cukup rapi, cukup bersih, dan enak dilihat. Nah, di balik buku ini sebenarnya ada perumahan yang warna-warni. Dulunya tidak seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Romo Mangun pada waktu itu? Pertama adalah mengubah mental, ya, memberdayakan masyarakat, membersamai masyarakat. Menurut catatan tidak kurang dari 6 tahun, ya, Romo Mangun membersamai, mendampingi masyarakat pinggir Kalijodo, diajak bicara, dan diajari hal-hal yang baik-baik. Nah, satu terobosan istimewanya adalah mengubah arah rumah tinggal kumuh yang ditinggali orang-orang di pinggir Sungai Code itu dari membelakangi sungai menjadi menghadap sungai. Ya, terlihat sederhana, rumahnya dibalik, dari menghadap jalan menjadi menghadap sungai. Dari membelakangi sungai menjadi menghadap sungai. Apa dampaknya? Nah, ini ternyata luar biasa. Ketika sungai itu ada di belakang rumah, maka dia akan menjadi tempat sampah. Ya, baik sampah organik maupun non-organik. Menjadi WC, menjadi toilet. Ya, menjadi tempat sampah, menjadi toilet. Kotor, kumuh, tidak sehat, merusak pemandangan.
Tetapi begitu rumah-rumah itu diubah arahnya menghadap sungai, maka sungai menjadi latar depan, menjadi ruang tamu atau menjadi halaman. Nah, akibatnya apa? Orang memperlakukan menjadi sangat berbeda. Kalau yang dulunya untuk melempar kotoran, membuang sampah, sekarang menjadi tempat untuk santai, tempat untuk dinikmati, sehingga secara berangsur-angsur tepian sungai menjadi bersih, sungai menjadi tertata, dan akhirnya eh, pemandangan Kali Jode atau Sungai Jode ini menjadi pemandangan yang sehat, indah, dan nyaman. Ya. Nah, akhirnya menjadi menjadi percontohan, menjadi model, ya, ditiru dan memang Romo Mangun kemudian mendapatkan apresiasi yang luar biasa, baik pemerintah, masyarakat, dunia akademik menjadikan beliau menjadi tokoh, bukan hanya tokoh di Jogja, tetapi juga tokoh nasional bahkan internasional di dalam upaya memberdayakan masyarakat dengan inisiatif masyarakat sendiri. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana Romo Mangun dengan mungkin dengan biaya yang sangat apa adanya, dengan sumber daya yang apa adanya, dengan perangkat yang apa adanya, tetapi sangat responsif, mengikuti apa yang terjadi di masyarakat, mendekati masyarakat, berdialog dengan masyarakat, lalu menjelaskan hal-hal sederhana kepada masyarakat, ya. Tetapi karena mengikuti perkembangan, ya, maka mudah diterima. Program perencanaan pemberdayaan sosial yang disusun oleh Romo Mangun kemudian mudah diterima oleh masyarakat karena mengikuti situasi yang ada. Sehingga menjadi berhasil. Meskipun mungkin tidak terstruktur, mungkin rentan terhadap berbagai persoalan, tetapi pemberdayaan Kalijodo ya menjadi tinta emas di dalam sejarah pemberdayaan masyarakat. Nah, ini menjadi model yang dikaji dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, bagaimana inisiatif masyarakat mampu mengubah kawasan yang kumuh, tidak sehat, merusak pemandangan, bahkan akan digusur oleh pemerintah, menjadi sebuah model perkampungan yang banyak ditiru oleh pemerintah dari berbagai daerah, bahkan banyak distudi secara internasional. Contoh kedua, ini tidak kalah sensasinya, tidak kalah spektakulernya. Sebuah pemberdayaan yang berawal dari aktivitas sangat sederhana dari seorang sarjana yang masih muda, ya, untuk menyelesaikan persoalan masyarakat di tempatnya yang kesulitan akses pendidikan. Ya, ini namanya Pak Bahrudin. Sekarang sudah paruh baya, dulu bermula dari masih muda, ya, beberapa tahun yang lalu. Beliau merintis model pendidikan yang tidak biasa. Apanya yang tidak biasa? Istilahnya adalah pendidikan yang memerdekakan. Nah, kalau sekarang kita mengenal ada kampus merdeka dari Menteri Pendidikan, maka Pak Bahrudin ini sudah kira-kira 20 tahun membuat program pendidikan merdeka di mana siswanya itu diberi kebebasan untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Nah, saya kira mahasiswa akan senang sekali kalau kurikulumnya diminta menyusun sendiri, model pembelajarannya diminta bermusyawarah sendiri. Mahasiswa kan kalau nggak ada absen, biasanya akan milih nggak hadir ya, nggak hadir karena takut absen. Tetapi Pak Bahrudin ini membuat model pendidikan di mana peserta didik itu dipersilahkan untuk menyusun kurikulumnya sendiri, model pembelajarannya sendiri, dan belajar sendiri berdasarkan rencana yang sudah disusunnya. Nah, tentu saja mengacu kepada standar sekolah-sekolah normal.
Dan terbukti ternyata anak didiknya Pak Bahrudin ini ketika mengikuti UAN ya, ujian UN ya, ujian nasional, mereka lulus. Ya, SD mengikuti UAN SD kemudian lulus, mereka melanjutkan SMP, bikin SMP sendiri. Ya, diberi fasilitas untuk membuat SMP sendiri. Artinya apa? Ini bisa kita lihat bahwa di satu sisi programnya ini responsif, mengikuti program di mana masyarakat yang tidak mendapatkan atau kesulitan akses pendidikan karena kekurangan biaya, karena lokasi tempat tinggal yang jauh dari sekolah, lalu aktivitas di mana anak-anak usia sekolah itu dipaksa harus atau terpaksa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dari orang tuanya. Nah, Pak Bahrudin ini tidak menyalahkan siapa-siapa, beliau membuat inisiatif untuk mendesain pemberdayaan sosial, membuat program yang dikenal sebagai pendidikan Qoryah Thoyibah. Nah, Qoryah Thoyibah sendiri adalah istilah yang standar ya di dalam tradisi Islam untuk menggambarkan sebuah desa yang makmur, yang sejahtera lahir batin. Ini adalah satu contoh dan sifatnya inkremental, inkremental karena pada awalnya programnya itu hanya pendidikan SD, tapi begitu anak-anak SD itu lulus, apa yang harus mereka lakukan? Membuat SMP sendiri, dan itu tidak direncanakan. Tetapi karena ada anak-anak yang kemudian sudah lulus, mereka masih ingin melanjutkan sekolah, mereka tidak bisa, tidak mampu, atau bahkan mungkin tidak tertarik untuk masuk sekolah formal, sekolah normal, lalu mereka membuat sendiri. Kemudian Pak Bahrudin ini juga mengembangkan kelompok tani ya sebagai bentuk perluasan dari program Qoryah Thoyibah ini. Mungkin awalnya juga tidak direncanakan. Ya, tetapi karena melihat situasi anak-anaknya sudah dapat dididik untuk melakukan pendidikan alternatif. Ini kita lihat model pembelajaran di mana anak-anak duduk bersama, tidak ada guru yang memaksa, tidak ada ujian yang harus mendorong mereka harus belajar, tidak ada. Mereka belajar sendiri, menyusun modul pembelajarnya sendiri, ujian berinisiatif sendiri. Ini justru memerdekakan karena mereka belajar tanpa tekanan, mereka belajar tanpa paksaan, mengikuti nurani dan cita-cita. Ini benar-benar sebuah pembelajaran yang merdeka. Tidak takut pada guru, tidak takut pada dosen, tidak takut pada absen. Ya, benar-benar pembelajaran yang berdasarkan cita-cita. Lalu situasinya inkremental, mengikuti perkembangan. Tidak direncanakan dari pendidikan dasar kemudian ke pendidikan menengah. Lalu programnya diperluas dari pendidikan ke ekonomi. Ya, Pak Bahrudin ini sudah menjadi selebriti pemberdayaan sosial. Tidak hanya secara nasional ya mendapatkan banyak penghargaan, tetapi juga internasional. Banyak mendapatkan liputan internasional, menjadi model kajian-kajian pemberdayaan secara internasional. Nah, ini hampir sama dengan apa yang dilakukan atau mungkin sama dengan yang dilakukan oleh Romo Mangun ya. Di Jogja 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ya. Di Yogyakarta, nah ini Pak Bahrudin di Salatiga, ya, Jawa Tengah, itu memberdayakan masyarakat berawal dari upaya memberikan solusi kepada adik-adik, kepada anak-anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan dasar karena berbagai persoalan. Lalu ketika itu berhasil, maka berkembang, ya, meluas, mengikuti kondisi yang ada, situasi yang ada. Nah, memang perencanaannya sifatnya inkremental karena inilah ciri atau karakter dari pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, kembali lagi. Jadi ini merupakan bentuk pemberdayaan
atau perencanaan sosial yang didesain oleh masyarakat yang menjadi pelengkap dari pemberdayaan sosial atau perencanaan sosial model pembangunan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat komprehensif, rasional, terstruktur, terencana, tetapi juga sekaligus lambat dan tidak responsif. Idealnya adalah kedua jenis perencanaan ini bisa bersinergi, ya. Perencanaan pemberdayaan sosial bisa menjadi pelengkap bagi kelambanan pemerintah, ya. Sementara program-program pemberdayaan pembangunan sosial pemerintah bisa menjadi backup bagi pemberdayaan sosial yang sudah dirintis oleh kelompok-kelompok di masyarakat. Dan ini memang banyak terjadi. Nah, itulah yang nanti kita harapkan. Tetapi masih ada model-model yang lain yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik dan silahkan nanti diperdalam melalui bacaan-bacaan yang sudah disediakan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses dari pemberdayaan perencanaan sosial, model pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Ya, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.